Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, seluruh jamaah kajian subuh yang mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semuanya senantiasa dalam rahmat, karunia dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah yang kita ayunkan menuju rumah Allah ini pun juga mudah-mudahan dicatat sebagai bagian dari amal soleh yang kita kerjakan di pagi hari ini. Ada banyak rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan dan yang sedang, mulai dari salat tahiyatul masjid, salat qoblal fajar, salat subuh berjamaah, lalu zikir sendiri-sendiri, dan kemudian dirangkai dengan kajian thalabul ilmi yang kita laksanakan hingga waktu syuruk. Kita maklumi mungkin ada beberapa jamaah yang mungkin akan izin di tengah-tengah taklim, mungkin karena persiapan untuk kerja. Kita maklumi, tapi tidak semuanya keluar, Pak. Semuanya masih pada kerja ya? Enggak ya? Oh masih? Baik. Berarti kita tunggu bentar sajalah ya. Ada yang tempat kerjanya di Lampung Tengah? Ada ya? Oh enggak ada ya? Kalau enggak ada aman. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan, ini pertemuan kita yang kedua biidznillah wa ridhahu ta'ala, bahwa pertemuan kita yang kedua adalah pertemuan berkelanjutan dari sebuah kajian dari kitab Al-Bahru Ar-Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq yang ditulis oleh Ahmad Farid, yang dimana buku ataupun kitab ini berfokus kepada penjelasan kepada kita tentang tazkiyatun nafs, upaya yang kita lakukan untuk membersihkan jiwa kita. Di awal pertemuan mungkin izin untuk mereview dari apa yang kita bahas, bahwa banyak orang berkonsentrasi lebih perhatian kepada fisiknya, tapi jarang yang memperhatikan kondisi hatinya. Sehingga upaya yang dilakukan, jogging setiap pekan, makanan-makanan dan minuman yang dijaga, adalah upaya untuk menjaga supaya tubuh tetap sehat. Tetapi jarang di antara mereka yang memperhatikan satu sisi, lalu sisi yang lainnya juga diperhatikan, yaitu apa yang ada di dalam jiwa sesungguhnya adalah perkara yang juga jauh lebih penting tanpa mengesampingkan kesehatan jasmani. Artinya kalau menyeimbangkan di antara keduanya adalah perkara yang Allah turunkan keutamaan ada pada kita, bahwa memperhatikan hati dan kehidupannya seraya juga memperhatikan badan dan kesehatannya adalah bagian dari keseimbangan atas perhatian seseorang terhadap dirinya. Inilah yang kemudian ingin kita tingkatkan kesadaran dan pemahaman kita bahwa hal yang demikian sangat penting. Maka hal yang perlu untuk terus kita semangati pada diri kita adalah tentang upaya keutamaan mencari ilmu dan juga kedudukan di antara ilmu dan ulama. Maka kita juga nanti akan bahas siapakah sebetulnya definisi ulama itu. Mungkin dari sisi pandangan manusia awam seperti kita, bahwa yang namanya ulama adalah mereka yang memiliki kapasitas ilmu dibandingkan dengan yang lain. Tapi apakah kemudian itu benar? Bisa jadi. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Maka kita akan melihat dalam perspektif yang lain, misal dari dalam Al-Quran yang Allah sampaikan dalam surah Fatir ayat yang ke-28. Namun Bapak Ibu,
Keutamaan ilmu yang ada di dalam kehidupan seorang muslim tentu sangat banyak. Keutamaan yang ada pada ilmu yang didapati adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepadanya. Maka siapa yang diberi ilmu, maka ia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala akan bukakan terhadap mereka yang mendapatkan karunia ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa penting untuk kita cari dan kita gali dan kita perdalam ilmu yang mungkin selama ini sudah kita dapatkan. Contoh kecil saja berkaitan dengan bab toharoh. Bagaimana kita beristinja dengan baik. Baik itu saat ketika kita berada dalam kondisi iqomah, berada di rumah, atau dalam kondisi safar. Bagaimana kondisi dalam keadaan bepergian? Ilmu itulah yang akan membimbing bagaimana ia menunaikan hajatnya, walaupun mungkin dalam kondisi sangat terdesak. Ibarat orang kena penyakit HIV, hasrat ingin pipis, lalu terus kebelet. Kalau tidak ada ilmu, maka ia akan buang hajat sembarangan. Tapi kalau ilmu yang ngebimbing, maka dia akan berdialog. Hati nuraninya akan menuntun, kamu jangan kencing sembarangan ya. Kamu jangan kencing di pinggir jalan. Ini selain daripada melanggar etika, melanggar adab, ilmu syariat juga telah kamu langgar. Karena kamu melakukan istinja tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, inilah yang kemudian hati nurani yang selalu mengajak bicara terhadap jiwa, dan pada akhirnya jiwa menuntun dan mengarahkan kepada arah yang benar. Maka sebagaimana yang kemudian Allah sampaikan kepada kita di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Bapak Ibu. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan derajat seseorang itu karena dua hal utama yang ada pada dirinya. Kita akan tengok sebab apa Allah tinggikan derajat seseorang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diawali dengan sebuah nida, seruan oleh Allah kepada mereka yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu. Apa ini? Artinya bisa Pak. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Terima kasih. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, bergeserlah, fil majalisi, di dalam beberapa pertemuan, maka bergeserlah, maka Allah akan melapangkan kalian. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat di antara kalian, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu, beberapa derajat, beberapa tingkatan. Artinya dari ayat yang kita baca di dalam surah Al-Mujadilah memberikan pengertian kepada kita tentang posisi orang yang beriman dan orang yang berilmu, bahwa derajat tinggi di sisi Allah itu sebab karena keimanannya, dan sebagaimana keimanan itu juga yang akan mendorong untuk senantiasa mencari ilmu. Maka antara dua perkara ini ada korelasi yang kuat antara iman dan ilmu. Iman yang kuat akan mendorong dirinya untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dia cari akan memperkuat keimanannya kepada Allah. Dan inilah yang kemudian kita ingin harapkan dan ingin kita dapatkan dari ananda, dari anak-anak kita yang belajar. Semakin tinggi perguruan tinggi mungkin, semakin tinggi belajar mereka, harapannya mereka semakin dekat dengan Allah. Karena ilmu gak akan mungkin ditinggalkan oleh imannya kalaulah ia mengerti tentang posisi iman.
Jadi bukan bertambah ilmu tapi iman ditanggalkan. Kan banyak orang yang begitu ya Pak ya Ibu. Jadi semakin belajar pendidikannya semakin tinggi, kalau iman tidak membackup-nya, iman tidak menguatkannya, maka ia akan menanggalkannya seraya menjadikan Tuhan baru yang bernama logika untuk dijadikan sebagai panduan utamanya. Jadi panduan utama kita itu iman, Pak. Tanpa iman kita kepada Allah, maka ilmu yang didapatkan hanya akan menjerumuskan kepada kesesatan. Mungkin saya pernah cerita di sini, ada atau mungkin belum kali ya. Ada beberapa kampus yang bernuansa Islami yang kita harapkan mampu memberikan pencerahan, memberikan penguatan iman dan knowledge, pengetahuan kepada anak-anak kita. Tapi ketika mereka kuliah di situ, belajar di sana, bukan mereka semakin dekat dengan Allah, tapi justru semakin berani melawan syariat. Biasanya itu ada pada fakultas-fakultas tertentu. Contoh misal ada pada fakultas filsafat perbandingan agama misal. Maka ketika anak-anak kita belajar di sana, di fakultas Usuluddin, jurusan filsafat atau perbandingan agama, maka terjadi pencucian otak yang terjadi ada pada anak-anak kita atau mahasiswa kita. Sehingga tak jarang kita menemukan pernyataan-pernyataan yang aneh dan nyeleneh dari kawan-kawan kita di sana. Misal ketika mereka memampangkan banner ataupun tulisan besar gitu, spanduk besar, selamat datang di kampus yang tak bertuhan. Jadi misal contoh begitu. Ya, selamat datang di tempat Tuhan di mana ia telah mati. Selamat datang di tempat di mana kita berhak menggugat Tuhan. Jadi tempat-tempat yang kemudian tidak menjadikan iman sebagai benteng utama dalam berproses ataupun dalam mencari ilmu. Maka yang terjadi begitu, Pak. Hal inilah kenapa iman itu Allah sebutkan terlebih dahulu, baru kemudian ilmu. Ini juga tanpa disadari adalah proses yang ada di sana. Saya tidak menyebut tempat, Pak, tapi menyebut fenomena yang umum terjadi ada pada perguruan tinggi Islam. Dan itu bagian dari kritik kita kepada mereka. Kenapa tempat yang seharusnya dijadikan sebagai tempat untuk menumbuhkan pemikiran mereka ke arah yang lebih baik, tapi justru keluar dari sana menjadi orang yang semakin jauh dari Tuhannya, semakin jauh dari Allah, dengan menggunakan filsafat yang mereka gunakan, di mana kalau bahasa mereka menggunakan logika untuk memikirkan segala hal yang berkaitan dengan teologi. Maka biasanya pertanyaan mereka, pertanyaan mahasiswa-mahasiswa dari situ juga kritis-kritis, Pak. Tapi kritisnya bukan kritik membangun, tapi kritik untuk kemudian menghancurkan agamanya sendiri. Akhirnya sampai pada tahapan meninggalkan syariat. Buat apa sholat? Sampai pada tahapan itu, Pak. Karena esensi dari pelaksanaan sholat adalah zikrullah, mengingat Allah. Jadi begitu sudah berzikir kepada Allah, sudah cukup. Esensinya kan sudah dapat, nilainya sudah dapat. Jadi kenapa harus ngambil cangkangnya? Kata mereka, sholat itu ibarat cangkang, kulit. Sementara isinya adalah berzikir kepada Allah. Begitu sudah berzikir, sudah cukup. Ini yang kemudian, logika yang kemudian mereka gunakan untuk berpikir, tanpa menemukan sesuatu yang hak dari apa yang mereka pelajari selama ini. Maka inilah yang kemudian kita pahami di dalam surah Mujadilah. Kenapa iman dulu didahulukan daripada ilmu. Iman dulu baru ilmu. Kalau ilmu dulu baru kemudian iman datang kemudian, maka tidak jadi. Walaupun ada beberapa orang yang menemukan kesejatian tentang imannya kepada perkara yang hak, yakni Allah dan Islam, itu setelah ia mempelajari, dan itu adalah ilmu. Tetapi kemudian ketika ia mendapatkan sesuatu yang hak dari Islamnya dan dari Allah, maka kemudian ilmu yang akhirnya menuntun dan mengarahkan kepada pelajaran yang menghantarkan kepada kemengertian.
maka keutamaan yang didapatkan oleh mereka yang mencari ilmu itu tentu akan mendapatkan karunia dan sesuatu yang membedakan. Maka dalam Al-Quran yang Allah katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lam." Sebuah perenungan, walaupun itu bernada pertanyaan. Katakan, wahai Muhammad, apakah ada perbedaan antara orang yang tahu dengan yang enggak tahu? Tanpa dijawab pertanyaan Allah itu, kita sudah tahu jawabannya. Maka ayat itu bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi pertanyaan untuk direnungkan, bahwa perbedaan akan hadir antara mereka yang tahu dengan yang tidak tahu. Misal bapak ibu berangkat umroh, lalu kemudian sholat di dalam pesawat. Ilmu itu yang akan membersamai bapak ibu. Bagaimana cara melaksanakan toharoh di dalamnya? Apakah dengan berwudu atau dengan tayamum? Ini kalau ada pertanyaan gitu, misal ada bapak ibu di dalam pesawat, mau sholat kan, batal nih misal ya, lalu kemudian mau toharoh, mau langsung tayamum atau wudhu dulu. Ini di dalam pesawat nih, kan studi kasus nih, terkait dengan ilmu yang kita dapati, apakah memang sudah mampu menjawab pertanyaan itu. Lu kan gak ada air pak, gimana kita mau wudhu? Ya berarti langsung tayamum, gitu ya. Ternyata enggak juga. Ilmu yang kemudian kita dapatkan mengajarkan bahwa baik itu di dalam bus atau di dalam kereta ataupun bahkan pesawat sekalipun masih memungkinkan untuk melaksanakan wudhu dengan cara wudhu minimalis yang disebut dalam fikih itu al-wudhu'ul mujzi, wudhu yang cukup. Jadi standarnya dengan menggunakan sedikit air. Jadi air satu gelas, ini sekalian ya, bismillah. Iya, saya buka ternyata ada airnya pak. Air satu gelas kemasan, ya tanpa nyebut merek ya pak, nanti dikirain endorse. Satu air gelas itu cukup untuk kita berwudu di dalam pesawat dengan menggunakan air yang cukup. Satu gelas itu pak cukup, sehingga tidak netes ke bawah, ya, tetapi bisa digunakan untuk berwudu dengan cara sedikit air yang cukup kita letakkan di sebelah kanan, lalu kemudian kita basuh pada anggota utama yang termaktub di dalam Al-Maidah ayat 6. Karena yang wajib untuk dibasuh dan satu diusap itu 3+1, yaitu mulai dari wajah ini dibasuh, tangan dibasuh, kemudian kepala diusap, dan kemudian kaki dibasuh. Khusus untuk kaki tidak perlu melepas sepatu. Sepatu yang bapak ibu kenakan cukup diusap bagian atasnya, yang disebut dengan al-mashu alal khuffain, yaitu mengusap di atas dua terompah, dua sepatu, seperti yang dilakukan oleh Rasul saat safar. Jadi diusap bagian atasnya, set, yang sebelah kanan sekali, lalu kemudian yang sebelah kiri sekali, set. Jadi tidak cukup. Tetapi dengan catatan bapak ibu menggunakan sepatu itu sudah dalam kondisi suci, ya, sebelum berangkat. Jadi kalau umroh kan berarti dari rumah nih. Dari rumah sudah dalam keadaan suci, berwudu dulu. Setelah itu, kalau pakai kaos kaki maka bagian depannya tidak bolong. Kalau atas harus bolong. Kalau enggak bolong nggak bisa masuk. Ya Pak ya, cocok kan ya? Oh iya betul. Berarti saya nggak salah kan? Lah iya betul. Yang bagian atas itu tidak apa-apa. Kalau yang bagian depan bolong itu yang membatalkan. Maka kalau kita pakai kaos kaki, pakai sepatu yang akan digunakan dan sholat di atas sepatu itu, maka cara ketika berwudu adalah dengan tidak perlu melepas sepatunya, tapi cukup diusap di atasnya satu-satu. Inilah yang kemudian pernah dikomentari oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau diajarkan bagaimana cara mengusap sepatu. Beliau mengatakan kalaulah Islam itu semua ditegakkan atas logika, atas akal, maka mengusap ataupun membasuh sepatu bagian bawah itu jauh lebih afdal dibandingkan dengan yang bagian atas. Karena yang kotor kan atas, bawah ya Bapak Ibu.
Tapi kenapa Rasul menganjurkan yang bagian atas dan mencontohkan? Karena beliau ingin mengajarkan kepada kita tentang sebuah konsep al-yusru, yaitu kemudahan. Karena dengan sedikit air kan nggak mungkin hanya sekedar diusap, maka yang diusap bagian atas. Ini yang kemudian saya contohkan betapa penting ilmu itu membersamai kita. Sehingga ada satu cerita yang kemudian pernah saya alami sendiri di tahun 2014. Waktu itu saat umroh bersama dengan beberapa kawan dari Bandar Lampung, Pak. Dapat umroh dari Pak Sahrudin waktu itu. Jadi berangkat ratusan orang. Di dalam pesawat ada orang yang kemudian langsung tayamum. Dan tayamumnya sama seperti ketika berwudu. Jadi ya kayak kumur-kumur, kayak ngusap, masukin sesuatu ke dalam hidung. Lengkap pokoknya. Begitu saya tanya, Bapak ngapain? Karena memang duduknya di sebelah saya. Beliau mengatakan, saya tayamum, Pak. Lah, tayamum kok kayak wudu? Lah, emang beda, Bapak? Lah, ya memang beda. Pokoknya lah terus. Lah, memang beda, Pak. Lah, memang beda, Pak. Lah, ya memang beda. Maaf, Pak, saya dari kecil memang nggak pernah belajar tayamum. Jadi saya anggap tayamum itu sama seperti wudu. Oh ya nggak gitu, Pak. Wudu dengan tayamum itu dua aplikasi toharoh yang berbeda. Maka kemudian diajar. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tapi bukan di tahun 2014. Yang terakhir kemarin di 2026. Selesai sholat asar, beliau berdiri lagi. Tapi ini jamaah beda. Ini kasusnya berbeda, orangnya beda. Selesai sholat asar, beliau berdiri. Kan saya tunggu dulu. Nggak mungkin saya cegah. Selesai sholat, baru saya tanya. Bapak tadi ngapain? Sholat ba'diyah asar, Ustaz. Loh, kok ba'diyah asar, Pak? Ba'diyah asar itu nggak ada. Sebagaimana ba'diyah subuh juga nggak ada. Loh, emang nggak ada tuh? Lah, baru tahu toh. Iya, Pak. Terus terang saya baru tahu. Ternyata ba'diyah asar tidak ada. Ba'diyah subuh juga tidak ada. Saya berkata dalam diri, perkara yang sederhana menjadi rumit bagi orang yang tidak tahu ilmunya. Ba'diyah subuh, ba'diyah asar kan selama ini kita tidak mengerjakannya. Tapi ada orang yang nggak tahu. Ini yang kemudian dikaitkan dengan betapa pentingnya ilmu itu terus kita gali dan terus kita cari untuk memperbaiki ibadah yang menjadi pekerjaan utama kita. Tujuan akhirnya kan ridha Allah kita, Ibu. Jadi kalau ditanya, Bapak Ibu pekerjaannya apa? Bukan pekerjaan kita yang dikaitkan dengan urusan-urusan duniawi. Itu mah urusan receh. Kalau ditanya pekerjaan jenengan apa? Ibadah kepada Allah. Maka mungkin kawan bilang, so agamis. Begitu tanya apa, jawabannya apa? Loh, memang itu jadi pekerjaan utama kita. Orang yang memprioritaskan ibadahnya kepada Allah, maka segala perbuatan dan ucapan selalu bermuara kepada Allah. Termasuk pekerjaan sehari-hari. Itu ibadah juga. Dengan yang tiap hari ke kantor, yang tiap hari ke pasar. Kalau diniatkan ibadah, dapat itu, Pak. Pahala yang kemudian Allah akan berikan. Beda dengan mereka yang tidak ada niat, yang kemudian niat tanpa iman. Maka keimanan itu yang akan menjadikan sesuatu sedikit menjadi banyak, yang menjadikan sesuatu tidak berkualitas menjadi berkualitas. Maka betapa pentingnya untuk kemudian kita memperbaharui ilmu sholat kita. Jangan-jangan apa yang selama ini kita baca masih ada yang kurang, atau apa yang kita lakukan selama ini sudah benar tapi dianggap salah oleh sebagian orang. Kalau kita tahu bagaimana Rasul melaksanakan sholat, bagaimana bacaan yang beliau sampaikan di dalamnya, maka kalau banyak ilmu yang didapatkan, maka kita satu menggunakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bergantian. Ya kadang-kadang baca ini, kadang-kadang baca itu. Contoh saja, ketika bacaan selesai dari ruku, i'tidal itu, kan ada beberapa doa, walaupun mungkin simpel. Hanya dengan membolak-balikkan ada huruf waw dengan tidak ada huruf waw. Jadi sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ada juga yang membaca Rabbana walakal hamd. Jadi ada waw dengan tidak ada waw, itu juga diajarkan oleh Rasul. Sehingga kalau ada yang membaca Rabbana lakal hamdu, ya benar.
Rabbana walakal hamdu, ya benar. Ini yang kemudian bisa kita baca satu di antara keduanya kalau kita sudah mengetahui tentang bacaan yang secara sumber validitasnya sudah kita ketahui bahwa itu sahih. Kecuali ini tidak sahih Pak, Ibu. Kalau tidak sahih ya kita tinggalkan. Nah ini contoh yang kemudian menghantarkan kita kepada keberagaman dari apa yang kita lakukan di dalam Islam, di dalam agama kita, bahwa ada banyak hal yang mungkin perlu kita ketahui lebih dibandingkan yang selama ini sudah merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan. Dari mana itu kita dapatkan? Dari ilmu. Maka kenapa ada taklim yang kita selenggarakan, diupayakan. Saya tahu persis Pak, bagaimana takmir, bagaimana panitia pengajian di masjid kita ini berupaya untuk ngotak-ngatik waktu ya, supaya gimana klub, supaya semua jamaah bisa nerima. Awalnya mungkin Sabtu Ahad. Kalau Sabtu Ahad mikirnya masjid-masjid lain sudah ada menyelenggarakannya, kan gitu nih Pak. Tapi kemudian terus diatur lagi di antara Senin sampai Jumat. Ketemunya di Jumat ada ustadz yang nggak bisa. Gitu. Oh saya bisanya Jumat Pak, tapi ustadz lain ketika ditanya nggak bisa. Akhirnya taklimnya belang-belang gitu. Ada yang Jumat, ada yang Selasa, ada yang Senin gitu. Ini nggak pas. Maka dipatenkan. Akhirnya ketemunya hari Selasa. Alhamdulillah. Ini yang kemudian disebut upaya untuk terus supaya kita ini bisa bertolabul ilmi setiap waktu, yang kemudian waktu itu merupakan bagian dari amanah titipan dari Allah. Alangkah indahnya Bapak Ibu kalau di akhir dari kehidupan kita itu oleh malaikat yang mencatat amal kita, raqibun wa atid, sebagai pencari ilmu Allah, sebagai talib. Talib itu orang yang nyari ilmu. Kalau kemudian kita di akhir lembaran kehidupan kita ditulis sebagai orang yang mencari ilmu, maka mudah-mudahan itu menjadi jalan yang Allah permudah untuk bisa menuju surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan mudah untuk bisa menuju surga Allah itu lewat thalabul ilmi. Tapi niatnya karena Allah. Maka kita tanamkan kepada anak-anak kita, nak, kalau kamu kuliah bukan karena kamu nanti dapat kerjaan, tapi tanamkan dalam hatimu bahwa kamu kuliah itu untuk mengejar ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka nanti mudah-mudahan pekerjaan akan mudah kamu dapatkan. Itu pentingnya Pak. Pentingnya doktrin kita sebagai orang tua, supaya mereka tidak hedonis, supaya anak-anak kita itu enggak cinta duniawi. Tanamkan kepada mereka bahwa ilmu yang mereka cari itu bukan karena sebab pekerjaan. Karena banyak orang yang kuliah pada akhirnya juga belum tentu dapat pekerjaan. Betul? Betul nggih? Karena ternyata lapangan pekerjaan di Indonesia enggak sebanding dengan mahasiswa fresh graduate yang baru saja selesai dari perkuliahannya. Maka banyak mahasiswa kita yang bahasa kita nganggur Pak. Karena bahasa halusnya belum kerja. Jadi yang nganggur. Banyak mahasiswa kita yang nganggur karena lapangan pekerjaannya misal 2.000, sementara mahasiswa yang diwisuda di seluruh Indonesia 10.000. Belum ngelawan dengan ordal, orang dalam, ya. Sudah berlawanan dengan ordal, ketemu juga dengan jumlah yang enggak seberapa, volume pekerjaan dengan mereka yang akan bekerja tidak sebanding. Maka kemarin di Jakarta petugas pembersih kota, PTSU ya, petugas yang memang khusus untuk nyapu-nyapu jalan itu Pak, ternyata ngebludak dari 1.000 kuota yang dibuka oleh pemerintah Jakarta, yang lamar sampai 5.000 orang. Dan begitu diseleksi oleh panitia, seleksi berkas, ternyata banyak di antara mereka yang lulusan S2 Pak. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada beritanya Pak, monggo dicek. Kok darahnya aku ngapusi, Ustadz gawane ngapusi gitu enggak? Coba Bapak Ibu cek, ternyata banyak di antara mereka yang lulusan S2. Begitu diwawancarai, belum Bapak ini kan S2, kok lamarnya di sini? Mana ada Mbak sekarang pekerjaan yang gampang?
Ini yang ada, ya udah ini yang kita usahakan. Lumayan juga kok gitu. Karena UMR yang ada di Jakarta kan sudah di atas 5 juta. Ya lumayan lah, kata mereka begitu. Kami nggak peduli, yang penting halal, kami bisa kerja, walaupun mungkin kami lulusan S2. Jadi tarung Pak, antara yang lulusan S2, yang S1, yang SMP, yang SMA. Bahkan ada yang SD gitu. Jadi ini yang kemudian kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahkan juga kepada kita, bahwa thalabul ilmi itu karena Allah, bukan karena apa-apa. Dan itu tadi realita yang ada. Kalau nanti sampai ada orang yang kuliah karena kerja dan ternyata nggak dapat, ujung-ujungnya kecewa. Jadi kalau bergantung kepada makhluk, pekerjaan itu kan makhluk Pak, itu akan berujung kepada kekecewaan. Maka gantungkan harapan itu hanya kepada Allah, biar Allah yang memberikan kemudahan dengan caranya, sehingga apa yang kita niatkan dari awal itu sudah diridhoi dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dari surah Fatir yang tadi kita baca, ayat yang ke-28, memberikan definisi kepada kita. Kan yang pertama tadi Mujadilah ayat 11 ya, bahwa iman dan ilmu itu jangan ditukar-tukar. Ini kembali lagi ke Mujadilah tadi itu. Iman dan ilmu itu jangan ditukar-tukar. Orang punya ilmu, tidak punya iman, maka kerjaannya kayak Israel, Pak. Kerjaannya seneng gelut. Kerjaannya itu senang berkelahi dengan negara-negara tetangga. Gaza di bumi hanguskan, mau dijadikan perluasan wilayahnya untuk bisa menjadi Israel raya. Sekarang dengan alasan keamanan untuk menghancurkan Hizbullah, maka kemudian Lebanon bagian selatan juga dihancurkan. Alasannya sederhana sebetulnya, untuk memperluas wilayah Israel itu menjadi Israel raya. Maka alasannya itu dibuat-buat. Itu yang kemudian mereka punya teknologi Pak, memang betul. Orang Israel itu orangnya hebat-hebat, punya ilmu pengetahuan yang jauh dibandingkan dengan yang lain. Tetapi itulah fungsi yang kemudian tidak ada, keimanan yang pada akhirnya tidak ada, maka tidak ada yang ditakuti. Kerjaannya main petasan, Mbak. Kerjaannya main petasan. Dan kalau sudah main petasan semuanya pada hancur. Nggak peduli siapa yang meninggal, nggak peduli siapa yang mati. Yang penting tujuannya tercapai. Itu gambaran orang punya ilmu, tidak punya iman. Itu secara zahir Pak ada nampak di hadapan kita. Merasa jumawa, merasa punya kekuatan, maka ilmu melahirkan kesombongan. Kalau tidak dibarengi dengan keimanan, iman itulah yang akan menghantarkan ilmu kita itu sampai pada tempatnya, yaitu ridhallahi wa barakatuh, keberkahan dari Allah. Maka di dalam surah Fatir, ekstrak hasil dari ilmu yang didapatkan itu kaitannya dengan ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Apalagi di ayat yang ke-28 dari surah Fatir ini diawali dengan innama, Pak. Bapak Ibu mempelajari bahasa Arab itu akan memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Bahkan beberapa ulama di antara mereka mengatakan ta'allamu al-lughatal arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena ia sebagian dari agama kalian, yaitu Islam. Quran yang kita baca tiap hari kan pakai bahasa Arab nih Pak. Maka kemudian kalau kita belajar bahasa Arab kan kita paham. Termasuk yang kita pelajari sekarang ini. Fatir ayat 28 itu diawali dengan kata innama. Apa fungsi innama? Fungsi innama itu lil hasr, yaitu untuk membatasi makna. Sama seperti hadis Rasul innamal a'malu binniyat. Kan diawali dengan innama ya. Jadi innama itu berfungsi untuk membatasi makna yang terkandung pada Quran dan Sunnah ketika diawali dengan kata tersebut. Artinya apa? Orang yang takut kepada Allah hanya, kan gitu. Akhirnya diartikan hanya berasal dari para ulama. Jadi Bapak Ibu, dari surah Fatir ayat 28 ini kita jadi paham antara kata takut dengan kata ulama itu ditarik garis lalu ketemu di antara keduanya.
bahwa yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Apa itu ulama? Orang-orang yang tahu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama itu bentuk jamak dari kata alim. Alim itu satu orang, Mbak. Kalau dua orang aliman, kalau tiga orang ulama, maka ulama itu diartikan orang-orang yang tahu dengan Allah, lalu mereka takut kepadanya. Jadi apa Pak pengertiannya Pak? Orang yang takut kepada Allah disebut ulama. Jadi ulama itu bukan mereka yang ilmunya banyak, yang bukan hanya saja ilmunya banyak, tetapi kering dengan makna. Ibarat kata ilmunya hanya di lisan, tapi kemudian tidak sampai ke dalam hati. Beberapa kejadian, kalau kata orang Jawa ketok tular. Jadi kalau sudah ada kasus di Pati, seperti kemarin itu yang heboh, maka terus kemudian beranjak kemana-mana, nular kemana-mana. Ya akhirnya kan muncul Pak, yang di Musuji, yang kemudian di Aceh, yang di sana dan di sini. Hampir rata-rata kasusnya demikian, yaitu pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren. Itu kejadian yang memilukan, pahit kita telan bersama realita fakta pesantren yang katanya tempat, kalau kata orang bilang penjara suci, tapi ternyata dikotori oleh perilaku mereka yang jadi pimpinan pondok pesantrennya. Mereka disebut apa Pak? Kalau sudah di pimpinan pondok pesantren itu disebut kiai. Maka para oknum kiai yang melakukan pelecehan seksual, atau kalau bahasa orang-orang pemerintah itu ragu paksa ya, tindakan pelecehan seksual itu, ya, itu dilakukan oleh mereka Pak, yang notabene mestinya menjadi contoh kuduah dan menjadi teladan kepada para santri dan masyarakat. Pertanyaannya adalah, kalau kita berbicara tentang surah Fatir ayat 28, layakkah para oknum ini disebut sebagai alim minal ulama? Tidak. Maka mereka mungkin orang yang khilaf, tapi khilafnya kok ya kebablasan. Ini tindakan dosa besar Pak yang dilakukan oleh mereka. Maka pengertian yang kita dapati dari Fatir itu bahwa orang yang disebut alim itu bukan mereka yang banyak ilmunya, tapi mereka yang dapat ilmu nggak seberapa, tapi diamalkan. Bisa jadi dia adalah ulama yang ada dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sama ketika mendefinisikan wali. Dalam perspektif Bapak Ibu, wali itu siapa Pak? Wali murid. Oh, ini depan masjidnya wali murid. Wali itu apa Pak? Orang yang dugeng, orang yang sakti mandraguna, orang yang punya keanehan-keanehan yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Contoh, jalan di atas air, gitu ya. Jadi dari Bakau ke Merak nggak perlu pakai kapal feri, tapi cukup jalan di atas air. Itu wali, gitu ya. Atau kemana-mana nyeker Pak. Kalau pakai sendal malah kotor. Oh dibalik. Kalau pakai sendal beliau kotor, maka kemana-mana nggak pakai sendal. Kalau nggak pakai sendal malah bersih kakinya. Dibalik. Kalau kita kan kebalik ya Pak. Kalau nggak pakai sendal kotor, kalau pakai sendal bersih. Nah ini beliau nggak begitu. Wali gitu. Bisa jadi. Atau ada orang yang kemudian bisa terbang. Kan gitu ya. Atau kata orang kemudian dalam waktu sekejap bisa sampai Mekah. Udah nyampe. Gitu. Padahal kita mau ke Mekah juga biayanya mahal Pak ya. Mau haji sampai nunggu belasan tahun. Kalau beliau enggak, gitu. Atau ada orang yang kemudian memiliki keanehan lainnya. Apakah kemudian itu wali? Bisa jadi. Karena itu bagian dari karomah yang Allah berikan. Tetapi itu baru dikaitkan dengan waliullah, walinya Allah, kalau itu dilakukan oleh orang-orang soleh. Sholatnya bagus, gitu. Etika adabnya bagus, sulukiyahnya kepada masyarakat bagus, maka begitu beliau baik dalam pandangan Allah dan pandangan manusia, lalu ia memiliki keanehan yang tidak diberikan kepada yang lain, itu baru karomah wali. Tapi kalau kemudian ada orang yang memiliki keanehan begitu, tapi nggak pernah sholat ke masjid, nggak pernah kelihatan,
tapi memiliki keanehan, maka itu yang disebut walius syaitan. Ya, karena tidak sholat, Pak, tidak sholat, tidak melakukan syariat, justru malah menentang aturan-aturan Allah. Al-Quran malah mohon maaf dihinakan, lalu dinistakan. Maka dengan cara itu dia dimuliakan oleh setannya, maka ia bisa melakukan sesuatu yang aneh, maka disebut walius syaitan. Maka pengertian yang dikaitkan dengan wali itu, al-waliyu itu dua saja, Pak. Al-waliyu huwal mu'min at-taqi. Wali itu adalah orang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Maka kita tidak boleh mengklaim diri kita adalah wali karena kita sudah mukmin dan mudah-mudahan kita bertakwa. Biarkan status itu Allah yang memberikannya kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Tetapi upaya yang kemudian kita lakukan adalah bagaimana menjadikan diri kita orang mukmin dan senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjabarkan pesan takwa di dalam Quran, di dalam hadis, ataupun menurut pendapat perkataan para ulama untuk kita jadikan satu, lalu kita amalkan satu-satu. Pengertian takwa itu buahnya, Pak. Kalau dibahas satu pertemuan, dua pertemuan, tiga pertemuan, tidak cukup. Contoh misal dari ayat 2 sampai ayat 5 dari Al-Baqarah. Kemudian ayat Ali Imran dari 133 sampai 134. Kemudian sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikaitkan dengan masalah definisi ketakwaan. Lalu kemudian perkataan Ali yang berkaitan juga dengan ketakwaan. Cirinya ada 4. Kalau semua itu dirangkum menjadi satu, maka inilah yang disebut dengan satu kesatuan dari pengertian orang yang bertakwa kepada Allah. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa itu, Pak? Quran. Siapakah orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Berarti orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada perkara gaib. Perkara gaib itu apa? Perkara yang tidak nampak oleh kasat mata, tapi ada kebenarannya seperti alam barzah, alam akhirat. Itu yang kemudian disebut dengan alam gaib. Kalau orang tidak percaya karena tidak nampak, itu berarti kafir, Pak. Karena orang mukmin, orang bertakwa itu mempercayai sesuatu yang nggak kelihatan, tetapi ada. Karena dalam pandangan akal sehat kita, sesuatu yang nggak kelihatan bukan berarti tidak ada. Cobalah lampu yang ada di masjid kita ini kita matikan. Lalu gelap gulita. Lalu kemudian apakah kemudian kita menyimpulkan masjid ini kosong, tidak ada apapun di dalamnya? Karena kita tidak melihat. Anggapan kita nggak melihat, tapi ternyata setelah dibuka, setelah lampu dihidupkan, banyak benda yang ada di dalamnya. Itulah ketika mata kita dibuka oleh Allah, maka akan mengetahui sesuatu tentang naimul barzakh wa azabuh, tentang nikmat alam barzakh dan azabnya, yang selama ini mungkin disangkal oleh orang-orang yang tidak percaya. Bohong itu, mana ada azab kubur, mana ada nikmat kubur. Kenapa, Pak? Lah itu loh nyatanya, ini orang yang sholat, ini orang yang nggak sholat, sama-sama nggak pada balik, semuanya kayaknya pada betah di dalamnya. Berarti kan nikmat dan azab kubur tidak ada. Kalaulah azab kubur itu ada, lalu kemudian nanti kita bongkar dan ternyata nggak ada bekasnya, ya berarti dia aman-aman aja. Itu kan logika kita, Pak. Padahal sesuatu di balik kejadian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak kepada mereka yang taat dan kepada mereka yang tidak taat. Hanya binatang dan tumbuh-tumbuhan aja, Pak, yang tahu. Sementara kita yang manusia ditutupi. Sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melewati 2 buah kuburan gini, Pak. Ini kita contohkan kuburan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan annahuma yu'adzaban. Ini dua-duanya lebih diazab. Perkataan beliau kepada para sahabatnya yang sedang melewati 2 kuburan. Kemudian kata Rasulullah mengatakan hadza yu'adzabu bi baulihi wa hadza yu'adzabu bi namimatihi. Yang ini disiksa karena air kencingnya. Yang tadi itu, Pak, enggak cebok, yang pipis sembarangan gitu. Itu diazab. Kalau dia tidak istinja, maka istinja itu penting betul. Karena Rasulullah mengatakan umumnya kebanyakan azab yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dari air kencing.
Kalau ibu-ibu lah enggak lah, rajin kalau ibu-ibu. Kemudian yang kedua, ini diazab sebab karena adu domba. Provokator, Pak. Ini diazab oleh Allah. Maka kemudian selesai beliau berdoa, kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah dan kemudian beliau tancapkan. Tep, gitu. Apa kata Rasul? Selama pelepah kurma ini basah, maka selama ini pula ia akan memohonkan ampun kepada dua penghuni kubur ini. Ini menjadi dalil bahwa tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitaran pekuburan itu akan beristighfar memohon ampun kepada Allah terhadap seluruh kaum muslimin yang ada di kuburan itu, Pak. Maka kalau di tempat kita di Indonesia yang paling khas adalah tanaman Kamboja. Walaupun mau ditanamin dengan segala macam tanaman juga nggak apa-apa, Pak. Mau Kamboja, mau pohon bunga melati, atau bahkan biasanya juru kuncinya kreatif selama belum dikubur, kuburan pelataran itu masih kosong, biasanya digunakan untuk nanam singkong, jagung gitu, Pak ya. Itu sesuatu yang kemudian secara syariat dianjurkan. Maka binatang, tumbuh-tumbuhan tahu tentang apa yang terjadi, termasuk nikmat dan azab kubur. Dan dari situlah kita tahu bahwa orang alim minal ulama itu bukan mereka yang punya ilmu banyak, tapi kemudian tidak memberi contoh yang baik kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Jadi definisinya ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau tidak takut kepada Allah, walaupun ilmunya banyak, terus kemudian otaknya rotok miring gitu, Pak. Karena semakin banyak ilmu biasanya ngomongnya ngawur, otak atik asal matok, ayat-ayat Allah kemudian dijadikan sebagai bahan ya untuk kemudian mereka melecehkan agama Allah, maka pada akhirnya mereka menjadi orang yang semakin jauh. Coba bagaimana seorang dokter misalnya, lalu kemudian yang bukan pakarnya dan bukan ahlinya mengatakan haji itu hanya menghabis-habiskan uang orang Indonesia. Oh gitu, Pak. Dulu sempat heboh ya. Bapak tahu orangnya? Bukan saya, Pak. Bukan saya. Dia mengatakan, kenapa sih harus ke Mekah? Kan bisa aja Indonesia buat replika, kata dia. Buat replika. Lalu kemudian esensi dari ibadah itu kan mendekatkan diri kepada Allah, lalu kemudian meningkatkan kepekaan sosial. Jadi daripada, gitu kata dia, daripada per orang, kalau di total mungkin dia habis duit 90-an juta, Pak. Jamaah kita itu kan kalau yang berangkat seperti tahun ini, itu kan aslinya bayarnya 96. Ya, sesuai dengan keputusan pemerintah bersama dengan DPR. Tapi kok kenapa angkanya hanya 31? Kan dari 3 poin. Dari dulu waktu dia daftar porsi haji 25 juta, lalu kemudian selama 14 tahun yang 25 juta itu dikembangkan lewat badan BPKH, lalu bagi hasilnya dia dapatkan, lalu kemudian ditambahkan. Nah, kekurangannya baru dibayarkan pada waktu pelunasan. Muncul angka 31 juta. Kalau yang pembimbing mungkin kalau Pak Rusli ya, memberangkatkan putri beliau ataupun putra beliau itu bisa sampai 98 juta. Karena bayar kuota penuh dari pembimbing haji. Itu yang kemudian dikaitkan dengan apa, Pak? Dikaitkan dengan opini orang. Ini ngabis-ngabisin duit triliunan, bahkan sampai melibatkan banyak pihak. Udah mendingan ditutup aja, nggak usah haji. Mendingan duitnya itu dipakai untuk kemaslahatan negara, gitu. Oh, aneh-aneh macam-macam. Jadi dia mikirnya gitu, ditiadakan Pak haji itu, nggak usah ada. Apalagi sampai nunggu sekarang 26 tahun. Ya, Bapak yang baru yang baru daftar sekarang, sementara usianya sudah 60 tahun, dan ditambah 26 tahun. Bisa berangkat atau tidak? Kalau umur masih ada, kira-kira kuat atau tidak? Oh, banyak pertanyaan, Pak. Itu gambaran dari orang yang punya ilmu tapi tidak memiliki iman yang kuat, sehingga akal pikirannya tidak bisa dikontrol. Ya, sehingga apa yang dia lakukan dan dia ucapkan itu berdasarkan dengan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ta'azakumullah. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnain. Tidaklah hasad, dengki itu kecuali kepada 2 orang saja.
Artinya kalau Allah Rasulnya menyebutkan kepada dua hal ini, maka boleh iri kepadanya. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Ada orang yang diberikan banyak uang, banyak harta, lalu kemudian ia gunakan untuk belanja kebaikan. Maka kita bisa iri. Ya Allah, aku iri loh sama bapak itu. Hartanya banyak, tapi tangannya selalu diulurkan untuk membantu orang lain. Kalau kau berikan harta seperti itu kepada hamba, maka hamba pun akan melakukan hal yang sama. Itu namanya iri dalam kebaikan boleh. Kalau istilah lain, itu namanya bukan hasad Bapak, tapi ghibthah. Jadi ghibthah itu hasad dalam kebaikan. Boleh atau tidak? Boleh. Karena untuk memicu fastabiqul khairat. Ya Allah, orang itu sekali ngeraktir 90 orang, ngeraktir 90 orang. Itu bukan karena dia pamer, Pak, tapi karena ingin memanfaatkan hartanya dalam jalan kebaikan. Lalu kemudian yang kedua, warajulun atahullahu al-hikmah bahwa yadbiha wa yu'allimuha. Lalu yang kedua adalah golongan orang yang Allah berikan ilmu dan kemudian beliau amalkan dan beliau ajarkan. Oh ya Allah, orang itu semakin alim kok kayaknya semakin dekat dengan Allah. Tutur katanya, ucapannya kok relate dengan apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan. Maka itu yang kemudian beliau ngiri, ya Allah, Bapak itu kok semakin bertambah ilmunya, kok pengamalannya semakin banyak. Kalau kau anugerahkan ilmu itu kepada hambamu pun, hamba akan melakukan hal yang sama. Itu namanya dengki. Dengki kepada dua orang dalam hadis ini diperbolehkan. Satu kepada yang punya ilmu, lalu diamalkan. Yang kedua, orang yang punya harta, lalu dibelanjakan dalam jalan kebaikan. Orang pelit loh Pak, Ibu. Jadi kalau ada orang yang lumeh, yang dermawan gitu, itu jenengan boleh ngiri. Boleh, ngirinya dalam kebaikan. Bukan ngiri gimana caranya ya supaya hartanya pindah ke saya. Wah, itu hasad namanya, Pak. Ya Allah, orang itu kok kayaknya lancar betul rezekinya. Apa jangan-jangan nuyul gitu. Karena duit saya sering hilang, Pak, gitu ya. Ya, duit saya sering hilang lah, ya wong sering dibelanjain ya hilang. Gitu. Tapi kemudian suudzon kepada tetangganya. Terakhir Bapak Ibu, nanti kita tanya jawab. Berapa menit lagi waktu suruh? Kita akan bicara tentang berbagai macam keutamaan ilmu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam buku beliau Miftahud Daris Sa'adah, bahwa ada banyak keutamaan yang didapatkan oleh orang yang telah mendapatkan. Jam pinten Pak? Suruh 59. Terus sekarang berarti? Pas berarti. Masa iya jam 59? Benar. Oh baik. Intinya ngeten mawon, Bapak kalau sudah melihat waktu suruh kasih isyarat ke saya. Cukup Pak gitu ya. Bapak jangan diam aja. Ya. Pokoknya jangan enak nggak enak. Pokoknya dienakin aja. Nggih. Belum ada kan tangannya yang angkat? Oh sudah. Sudah Pak. Oh 59. Baik. Yang sekarang udah jam 6. Nah inilah yang kemudian kita bahas Bapak Ibu pada kesempatan malam hari ini, pada pagi hari ini. Ada banyak keutamaan yang kemudian kita dapatkan. Jadi materi ini saya sampaikan supaya Bapak Ibu itu punya semangat yang besar untuk tetap bertolabul ilmi dengan kondisi kita yang sekarang ini. Dan yang kedua, tolabul ilmi itu bukan mereka yang duduk di bangku kuliah saja. Kita yang duduk di masjid itu juga merupakan sebutan mereka yang bertolabul ilmi. Dan lagi-lagi harapan kita mudah-mudahan Allah berikan apa yang menjadi hak kita, yaitu menuju ridha dan surga yang dijanjikan kepada mereka yang mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan nanti di pertemuan yang akan datang di bulan Juni, kalau ada umur yang panjang dan masih diberi kesempatan, kita lanjutkan lagi kajian ini di waktu yang akan datang. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.